Maka dia seorang penyihir dan seorang dukun. Tetap dia mencitrakan dirinya baik. Namun semua orang-orang yang di atas kebatilan dan mengaku kepada kebaikan, maka itu telah datang contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh. Maka yang paling besar adalah iblis, laknatullah. Di mana Allah mengabarkan atas dia di saat dia menipu Adam dan istrinya Hawa, maka dikatakan kepada keduanya, tidakkah kalian menginginkan aku menunjukkan kepada kalian syajaratul khuld, pohon yang jika didekati dan dimakan akan menyebabkan kamu keabadian. Ini tipuan dari tipuan iblis. Dan bahkan disebutkan bahwa iblis qasamahuma, iblis bersumpah bahwa dia memberikan ucapan tadi, tidaklah kalian ingin kami tunjukkan kepada pohon yang di mana buahnya jika dimakan kamu akan kekal di surga ini. Kemudian bersumpah bahwa saya adalah orang-orang yang benar-benar ingin memberikan kebenaran yang nyata. Maka bersumpahlah iblis, di mana dengan tipuan ini dibalut dengan seakan-akan dia menjadi pahlawan dan menjadi kebaikan bagi mereka berdua. Dan begitupun Fir'aun, seperti yang tadi kita terjemahkan, bahwa dia mengaku tidak ada Rob selain dari dirinya. Dan mengaku juga di dalam ayat yang tersebutkan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rob yang paling tinggi. Dan selain itu disebutkan tadi juga, biar tidak terulang, disebutkan biarkan aku membunuh Musa, dan agar dia berdoa kepada Robnya itu. Dikarenakan di sini aku takut bahwa Musa dan Harun itu merubah agama nenek moyang kalian, dan jika dibiarkan akan menyebar keburukan di muka bumi ini. Maka lihat, mana ada fasad yang paling besar, the big liar, keburukan dan penipuan yang lebih besar yang dilakukan oleh Fir'aun, di mana dia melaksanakan kesyirikan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Langsung mengaku bahwa dirinya adalah Rob semesta alam rububiyah dan juga yang mengatur alam dan seterusnya, dan meminta untuk disembah berarti tauhid uluhiyah. Maka bagaimana kehancuran Fir'aun yang sudah jelas the big liar, penipu besar, namun apa yang dia katakan, biarkan aku membunuh Musa, dan juga disebutkan bahwa dia di atas siratil mustaqim. Dan mereka mengklaim dan pengikutnya bahwa ajaran Harun dan Musa adalah dua penyihir yang ingin mengeluarkan kalian dari tempat kalian dengan sihirnya, dengan tingkat yang tinggi. Maka inilah yang dilakukan oleh Fir'aun yang sudah jelas kesesatan yang nyata, menganggap dirinya dalam keadaan baik. Dan begitupun misal dari para munafikin yang tadi telah kita lewati, di mana dikatakan agar mereka jangan berbuat keburukan, mereka malah mengatakan kami dalam keadaan kebaikan. Maka dibantah oleh Allah bahwa mereka dalam keburukan namun mereka tidak mengetahuinya. Maka inilah semua kelompok orang-orang batil
Maka mereka mengajak kepada kebatilan dan mereka menyangka bahwa dirinya orang yang paling benar. Namun jawabnya tadi seperti yang telah disebutkan. Al-mizan yang menjadi barometer, yang menjadi tolak ukur dari kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Maka jika mereka berdakwah mengaku sunnah tetapi berdakwah kepada takfir, mengkafirkan pemerintah dan melaksanakan tafjir, melaksanakan bom bunuh diri ataupun membom di tempat-tempat umum. Dan mereka mengajak manusia untuk mudhaharat ataupun demonstration, untuk keluar di jalan-jalan dan membuat yel-yel yang menurunkan simpati pemerintah. Maka mereka mengatakan ini adalah di atas manhaj yang benar, maka kita telah mempunyai mizannya tadi. Bahwa ini adalah bukan dari agama yang benar. Maka jika mereka yang mengajak tadi kepada tafjir dan kepada demonstrasi dan membuat bom bunuh diri, dimasukkan kepada mizan tadi bahwa apakah itu sesuai pada Nabi dan para sahabatnya dan para salafus saleh, maka jelas bukan dari barometer mereka. Maka mereka ahlu sunnah dengan mizan ini mereka mempunyai cahaya untuk berjalan kepada yang benar dan mempunyai weapon, senjata untuk melindungi diri mereka dan agama-agama mereka. Tafadhal ya Syekh. سيذكر شيخنا رحمه الله تعالى بعض الأمثلة من الواقع المعاصر على من يدعي أنه على حق بينما هو على باطل. ممكن أن يقرأ الشيخ سعيد هذا ويترجمه ثم على ذلك نبدأ بما ذكره من فقرات العقيدة. أبدأ من وإليك مثلا وعليك مثلا. إلى آخر الكلام وأترجمه لهم وبعد ذلك نبدأ هذه دعوتي. طيب. Maka kita baca sesuai instruksi dari Syekh kita. Wa ilaika mithalan. Maka dari ucapan tadi Syekh bahwa orang-orang yang dalam keadaan kehancuran, keburukan, mengaku dirinya dalam keadaan siratil mustaqim, wa ilaika mithalan, maka bagi kamu kami berikan misal. Hadhihi ta'ifatu al-dhalatu al-mariqatu al-ismailiyatu binajrana wa far'a wal far'a wal atfina wal ihsa'a wal qatifa wal bahrain wal madinah wa hum al-musammawna bi an-nakhawalah. Kata ya sih, nakhawalah. Wa biharaz wa aras wa nuqum wa binuqum bi san'a wa bil hind. Naam. Wa masyaikhuhum yusammawna bil makarimah wa laysu bi makarimah. Kita artikan, maka kami berikan contoh dari tadi kesesatan yang nyata dan mengaku mereka dalam keadaan jalan yang benar. Di sana atau ini adalah kelompok yang sesat, yang al-mariqah maknanya mengajak kepada takfir, mengkafirkan kaum muslimin dan khuruj anil hukam, itu makna al-mariqah. Dan mereka al-ismailiyah, namanya kelompok al-ismailiyah. Di negeri Najran, Najran fi Saudiyah, wal Fara fi Saudiyah. Fil Yaman Fara. Baik. Maka di Najran dan nama-nama daerah yang di sini al-Far'a wal Atfin wal Ihsa, mulai dari al-Ihsa dari Saudiyah, wal Qatif wal Bahrain wal Madinah, semuanya di Madinah. Maka mereka menyebut kelompok al-Ismailiyah ini dengan an-nakhawalah. Maka beda nama, namun intinya sama. Kemudian saya mulai menyebutkan di negerinya. Idan hadil bilad
di bilad Yaman, di negeri Yaman. Wa bi Haraz Yaman, wa Aras Yaman, wa bi Nuqum di Son'a, wa bil Hind dan di negeri India. Maka syekh-syekh mereka dinamakan dengan al-mukarimah atau al-makarimah, orang-orang yang mulia. Walaisu bimukarimah, dan bukanlah pada hakikatnya mereka orang yang mulia. Lihat, maksudnya menamakan diri mereka dengan 3, al-Ismailiyah dan juga tadi Nakhawalah, dan yang ketiga al-mukaramah atau al-makarimah, dan syekh mentaklik walaisu bimakarimah, bahkan mereka bukan orang-orang yang mulia. Wal makarimatu yantasibuna ilal madhab al-batini al-mulhid al-muhadda lillahi wali rasulihi walil Islam. Maka kelompok al-mukarimah yang tadi mereka mengaku di Yaman, yaquluna bil makarimah, mereka menisbatkan kepada madhab al-batini al-mulhid, makna mulhid ateism, tanpa menganggap Allah itu ada. Dan mereka orang-orang yang melampaui batas kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Islam. Faqad qatala aslafuhum al-hajija bi baitillah al-harama. Faqtala'u al-hajara al-aswada. Maka mereka telah membunuh di zamannya orang-orang yang naik haji di Makkah, di rumah Allah. Dan bahkan mereka mencongkel dan mencopot Hajar Aswad dari tempatnya. Wa baqa indahum fatratan minaz zaman summa raddu kasron minhu. Kemudian mereka menyimpannya di tempat mereka, dan kemudian beberapa kurun setelah itu mereka mengembalikannya dalam keadaan sudah terpecah. Fal mukarimatu laisu bimuslimin. Syekh menegaskan mereka kelompok tadi al-mukarimah dan di nama yang lain al-Ismailiyah dan Mukhawalah, dengan tegas tasrih Syekh mengatakan laisu bimuslimin, bukan muslim. Balhum adaru alal Islam minal Yahud wan Nasara. Bahkan mereka lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Dan wa ma'ahada fahima yunshiruna da'watahum bil kutub wa bi ghairiha minal igra'at al maliyah. Hatta inahum asbahu fi Najran yu'tuna ba'da di'afan nufusi minal yamaniyin tabi'iyatin yaz'amuna annahum yada'unahu ila al-iltihaq bi Saudiyah wa fil waqi' la yad'unahu ila al-iltihaq bi Saudiyah walakin yad'unahu lil iltihaq bil madhab al-Ismaili al-Qurmuti al-Batini. Fahum la yuhibbuna Saudiyah wa la yuhibbuna ahadan laisa ala madhabihim al-batil. Maka kelompok al-makarimah, kata Syekh, bukan dari kelompok Islam, bahkan mereka lebih buruk dari Yahud dan Nasara. Dan bahkan mereka menyebarkan dakwah mereka selain dengan kitab, juga dengan al-igra'at al-maliyah, dengan uang, dengan rialat. Sampai di antara mereka yang berada di Najran memberikan kepada orang-orang Yaman yang lemah imannya untuk mengikutinya. Dan mereka menganggap bahwa mereka mengajak orang-orang Yaman tadi untuk dimasukkan kepada kewarganegaraan Saudiyah. Wa fil waqi', maka pada hakikatnya kata Syekh, mereka tidak ingin memasukkan orang-orang Yaman yang lemah iman tadi untuk masuk kepada negeri Saudiyah, tetapi pada hakikatnya agar memasuki madhab kelompok Ismaili al-Qurmuti al-Batini yang ada pada mereka dari kesesatan. Pada hakikatnya mereka tidak mencintai Saudiyah, dan bahkan mereka tidak pernah mencintai seorang manusia pun yang selain di atas jalan yang batil seperti mereka. Aqulu hadza an khibrati wa ma'rifati bihim li'anni makastu bi Najran qadra sanatain. Maka aku berbicara dengan kebenaran atas ilmu yang aku pelajari dan pengalamanku, karena aku dulu duduk di Najran dalam keadaan 2 tahun.
Dhahabtu dhata lailatin ila ba'di ahli Najran fawajadtu kitaban min kutubihim wa qara'tu fihi faida fihi adlalul mubin. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan qalu Aisyah wa kullu muslimin yaqra'ul Qur'ana ya'lamu annaha fi Musa wa qaumihi. Maka kata Syekh, pernah suatu malam aku pergi ke rumah dari orang Najran yang tadi dakwah Al-Ismailiyah ada pada mereka. Maka secara iseng Syekh mendapati kitab dari kitab yang mereka bagikan kepada orang-orang Najran tersebut. Maka Syekh yang curiosity, yang sangat menginginkan kebaikan, maka iseng dia baca. Maka pas dibaca, ternukil ayat Al-Quran, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, bahwa sungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi. Qalu Aisyah. Maka ditafsirkan, Allah menyuruh kalian menyembelih sapi. Siapa sapi itu? Aisyah. Ini kebencian orang Syiah kepada Aisyah. Dan setiap muslim yang akan membaca Al-Quran memahami semuanya. Bahwa kisah ini kisah kepada Nabi Musa untuk menyembelih dari sapi tersebut. Bukan kepada Aisyah. Dan juga membaca ayat wal jibtu wa togut. Kata mereka tirani dan togut itu Abu Bakar wa Umar. Maka ditafsirkan al-jibtu wa togut dengan dua sahabat yang agung, Abu Bakar dan Umar. Wa muwafaqahuma al-mubarakah fil Islam fi asri nubuwah wa ba'dahu ma'rufah ladai kulli muslimin wa annahuma min ahlil jannah kama ja'at bidzalika al-ahadits al-mutakatsirah. Maka pengakuan mereka bahwa Abu Bakar dan Umar adalah al-jibtu wa togut, tirani dan ketogutan, itu jelas perkara yang salah karena Allah mau berikan taufik kepada keduanya dengan menjadi pemimpin di dalam Islam di zamannya dan setelahnya, dan mereka